itu loh beriman bersama Allah. Ketika diusir dari surga, dia bilang apa? Amrilni ila yawmi ba'di, wahai Rabbku. Berarti iblis ada imannya loh. Makanya mereka tidak berani kafir, bilang iblis kafir. Tidak ada. Buka kitab Syiah dan mentikis penuh tebal, tidak ada. Caci-caci iblis, Fir'aun, Haman, Qarun, Samiri. Tidak ada. Sisi kitab mereka penuh Abu Bakar, Umar, Utsman, bin Nar, iblis. Itu jelas-jelas cerita. Dan umat ini harus bangun dan harus tahu, harus jelaskan tentang masalah seperti ini tentang kita kepada Allah. Jadi, ya, coba lanjut baca tadi Al-Fatah ayat 29. Tetapi berkasih sayang sama mereka. Saling sayang sama mereka, sama sahabat, sama mukmin sayang, jadi harus saling sayang. Terus kamu melihat mereka rukuk dan sujud. Itu kerjaan mereka, kesibukan mereka rukuk sujud. Orang yang rukuk sujud dikafirin, dimurtadin, dicerca, dihina. Terus Pak? Dan keredaannya pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Itu ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka Allah SWT. Simahum fi wujuhihim min adris. Nampak sekali bekas-bekas ibadah sholat itu di wajah-wajah mereka. Kalau mereka, wajah mereka nampak sekali bekas-bekas mut'ah di wajah-wajah mereka. Bahkan wakilnya Khomeini, itu istrinya sendiri diam-diam videokan bisa dia lagi mut'ah sama seorang. Istrinya sendiri, wakilnya Khomeini sendiri, istrinya yang diam-diam memvideokan video mut'ah suaminya. Itu panutannya, panutan orang Syiah. Yang di sisi mereka saking gulunya kepada keyakinan mereka, saking gulunya kepada kiai-kiai mereka, muammam mereka, orang-orang apa istilahnya, orang muammimin istilah mereka dalam bahasa muammim itu yang mereka, ulama-ulama mereka itu apa? Kalau ada anak muda di antara mereka itu nikah, itu apa? Yang ngetes malam pertama bukan suaminya, tapi kiainya, habibnya. Itu malam pertamanya. Tapi kalau anak habibnya minta di mut'ahin, masa? Masa? Ada ikhwan kita di Berubut dulu suka antar jemput saya kalau kajian di masjid Mubarak Berubut. Walaupun sudah tidak lagi karena jauh saya sampai ke Jawa. Mereka cerita seperti itu. Dia hadir di di majlis salah seorang di antara dedempal atau pantaulannya majlis silaturahim itu. Dia datang di kajian. Kalau lagi di majlis mereka ngomong mut'ah, ngomong mut'ah, mantap banget hadis-hadisnya datang bikinan Dewi itu. Yang mut'ah sekali derajatnya seperti Hasan, mut'ah 2 kali derajatnya seperti Husain, mut'ah 3 kali derajatnya seperti Ali, mut'ah 4 kali derajatnya seperti Rasulullah SAW. Enak banget ya bisa derajat Rasul dengan mut'ah 4 kali. Tinggal pergi ke Cisarua di sana. Mut'ah saja di situ 4 kali. Sudah kayak Rasulullah masuk surga. Ini kan agama main-main, agama nafsu, agama gelik. Itu jangan sekali-sekali kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Maka apa? Ikhwan kita ini pintar. Keturunan Arab juga ya, pintar. Dia kan Habib, setahu anak itu punya putri cantik banget, anak minat banget, boleh nggak saat kita mutahin putrinya? Allah dia keluar ente, pakai bahasa ente yang Arab. Keluar ente, nggak pernah, nggak saya lihat lagi hidung ente kata dia. Akhirnya ngaji sama saudara lagi di rumah. Kelihatan ngibulnya kan? Orang yang disuruh dibolehin untuk dimutahin dan seterusnya, putrinya sendiri diminta untuk dimutahin kagak boleh. Itu kan agama ngibulin umat. Dan tidak Allah. Pertanyaan saya sekarang, wahai yang tidak setuju dengan omongan saya, dengan ceramah saya hari ini tentang Syiah,
pertanyaan saya jawab dengan jujur. Mau nggak istri antum, bibi antum, putri tercinta antum dimutahin nanti kalau antum jadi sekitar mereka? Mau? Kurang rapi. Mau? Ya. Ini sudah janjian kita bahwa antum sampai mati nggak akan jadi orang Syiah insyaallah. Kita akan jadikan sunnah sampai mati. Kemudian yang sekalian saya cintai Allah Jalla wa'ala, kita sebut satu persatu, waktu semakin pendek, kita sebut satu-satu apa saja haknya para sahabat. Satu, ini baru masuk ya. Yang pertama, hak mereka al-muhabbah al-muhibbahum ay naj'alahu waliyan. Hak mereka adalah yang pertama, kita harus mencintai mereka. Ada orang berjasa sama antum, wajar nggak kalau timbul rasa cinta dalam hati, Pak? Hah? Wajar nggak? Dengar dulu nih. Kalau ada orang berjasa sama antum, wajar nggak timbul rasa sayang, cinta pada saudara atau saudari itu? Wajar nggak? Fitrah. Al-mar'u jubbila ala hubbi man ahsana ilaih. Orang itu udah ditakdirkan untuk senang sama orang yang baik sama dia, ya toh? Antum baik sama saya senang sama antum. Ya, cinta sama antum dan seterusnya, gitu kan? Nah, sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, di mana mereka yang memindahkan agama ini dari Rasul turun temurun sampai kita, bahkan sampai yaumul qiyamah nanti. Maka wajar kalau kita cinta kepada mereka yang berjasa kepada kita dan Allah Taala. Wajar untuk kita jadikan mereka wali, kekasih, orang dekat kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita wud, bangun mawaddah, mahabbah, cinta dengan mereka. Wajar. Maka ini hak para sahabat untuk mencintai mereka. Berarti yang membenci para sahabat berarti menentang dan membatalkan Al-Quran. Coba buka surah Al-Ma'idah ayat 55, surah 5 ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salat alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Coba dibaca artinya, Pak. Hanya saja pada hari ini dihalalkan bagi kamu segala yang baik-baik, makanan sembelihan bagi kita itu bagimu halal, dan makananmu halal. Itu ayat 55 Al-Ma'idah surah 5 ya, ayat 55. Innama waliyukumullah, sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah. Wali, tahu sebentar Pak. Wali secara bahasa bisa bermakna apa? Ya, sebagaimana Allah katakan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ada antara kamu dengan orang lain itu permusuhan, anggap orang yang memusuhi kamu itu sebagai teman yang akrab, teman yang dekat. Berarti wali bisa bermakna apa? Orang yang dicintai, teman, orang yang dekat, itu bisa bermakna apa? Itu di antara mana-mana daripada wali. Kita jadikan dalam artian kita wala kepada mereka. Wala artinya apa? Loyal, cinta kepada mereka. Paham? Nyambung nggak ayat ini dengan pembahasan? Bahwasanya kita cintai, jadikan sahabat sebagai orang-orang yang kita cintai, sebagai wali kita, orang yang kita wala, orang yang kita loyal kepadanya, orang yang kita cinta kepadanya. Nyambung nggak dengan ayat ini? Nyambung ya. Innama waliyukumullah. Sekali lagi Pak baca. Sungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya. Dan coba artikan dengan makna yang lain. Dikarenakan wali bisa bermakna kekasih. Coba artikan dengan sesungguhnya kekasih kalian adalah Allah, terus Rasulnya, dan orang-orang beriman. Dan orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman pertama kali kepada Allah dan Rasulnya? Cintai mereka, jadikan mereka wali, jadikan mereka kekasih. Bangun mahabbah antara kita dengan mereka, karena mereka berjasa kepada kita dan sekalian cintai. Ya, kebiasaan mereka alladzina amanu itu orang-orang beriman, yaitu para sahabat. Kebiasaan mereka apa? Baca Pak. Yang melaksanakan sholat, Sholat, terus zakat, terus
di kalangan orang-orang Syiah. Mereka apa? Malah bukannya para sahabat yang mereka yatawallawnahu, bukan sahabat yang mereka jadikan wali dalam artian kekasih, bukan sahabat yang mereka wala, loyal, cinta kepadanya. Coba buka surat Al-Maidah ayat 51. Kalau tadi 55, sekarang 51-nya, ayat 51-nya. Baca artinya sebelumnya. Allah sudah larang padahal. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Baca Pak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Lihat Syiah, coba antum buka di YouTube atau apa. Lihat bagaimana kemesraan antara orang Iran Syiah dengan apa? Dengan orang Yahudi. Yang kalau mereka pakai udang-udang, kalau Yahudi pakai peci yang hitam tuh, kemudian kayak cowboy itu, kemudian jengkotnya panjang, itu dedekot Yahudi. Itu kan mereka ciuman, bahkan ada yang ciuman pakai mulut dan seterusnya. Waliyadzubillah. Karena apa, Syiah itu punya penyakit yang hina sekali. Itu apa? Suka kepada laki-laki. Ya, apalagi kalau itu anak laki-laki yang agak ganteng, cakep, putih dan seterusnya. Itu mereka nafsu juga kepada itu. Bukan hanya kepada perempuan yang gak halal, mut'ah dan seterusnya, tapi terhadap laki-laki, terutama anak-anak kecil, mereka nafsu. Atau lihat di YouTube itu atau di bagaimana ya mereka itu nafsunya kayak binatang. Itu dia masalah yang cintai kepada Allah SWT. Nah mereka itu apa? Ya bukannya malah wala kepada para sahabat, tapi mereka wala kepada musuh-musuh sahabat Yahudi dan Nasara. Padahal Allah sudah larang, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasara sebagai apa? Teman. Orang yang kalian aulia dan artian orang yang kalian jadikan ya wali, wala, cinta kepadanya, ya berteman dengannya. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Lanjut artinya. Mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia? Nah, ini untuk orang-orang Syiah saya katakan, siapa saja di antara kalian yang menjadikan orang Yahudi menjadi teman setia, bahkan enggak berani bilang orang Yahudi kafir ketika ditanya Yahudi kafir apa enggak? Innahu minhum. Apa artinya? Berarti maka sesungguhnya mereka termasuk golongan mereka. Sama. Dua-duanya satu mau jadinya. Innahu minhum. Berarti mereka masuk ke dalam mereka. Ya. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Itu jangan sekali dicintai kepada Allah wa ta'ala. Ya. Dan kelaziman yang namanya wala, loyal itu adalah harus ada rasa cinta. Ya. Dan mencintai para sahabat qurbatun ilallah. Apa artinya? Sarana taqarrub kepada Allah. Mencintai para sahabat yang menukilkan agama ini kepada kita, itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Sebaliknya orang-orang Syiah, kiai-kiai mereka, dedemot-dedemot mereka, yang mudah-mudahan begitu, itu mengatakan afdal ma nataqarrabu bihi ilallah bughdu ashab Muhammad. Seabdul-abdul sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengannya adalah membenci sahabat-sahabat Muhammad. Itu seabdul-abdul sarana mendekatkan diri kepada Allah di sisi orang-orang Syiah. Karena mereka adalah pendukung-pendukungnya Abu Bakar, perampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Karena mereka adalah pendukung-pendukungnya Umar, yang mereka katakan khilaf. Makanya kalau mereka lagi asyuraan, apalagi di Iran, itu kalau mereka lagi asyuraan itu diseret seekor anjing. Kemudian anjing itu dibobok, dipukul, dilempar sampai mati, dan anjing itu ditulis di badannya Umar. Belum lama di negeri kita dihebohkan dengan apa? Nama presiden kita ditulis di kebun S.T.T. Kalau Syiah lagi asyuraan, ada anjing, ya,
Itu dia apain? Tulis Umar, dilempar dipukul sampai mati, dinamakan anjing itu Umar. Bawa juga kambing betina, ditulis Aisyah, dipukul dilempar sampai mati. Gara-gara dulu Umar bin Khattab ketika ditusuk sama pahlawan mereka Abu Lu'lu' al-Majusi, Umar bin Khattab mengatakan qatalani kalb, yang menusuk saya adalah anjing. Kata Umar bin Khattab, siapa? Pantas saja orang Majusi dibilang anjing, menyembah mbah api. Qatalani kalb, aku ditusuk sama anjing. Makanya mereka marah banget. Abu Lu'lu' al-Majusi dibilang anjing. Makanya kalau mereka asyuran nyeret anjing, dia dipukul-pukul sampai mati. Itu jemaah sekarang sejuta, belas dendam mereka, gak sukanya mereka. Kemudian ikhwani waktu billah, dan yang sangat keji saya dengar dari syekhnya mereka adalah apa? Katanya Umar bin Khattab itu punya penyakit, yaitu apa? Tidak bisa tidur kalau sebelum ada laki-laki yang mencampuri duburnya, memasukkan cairan mani, maksudnya air mani, baru dia bisa tenang tidur. Kan keji banget Pak. Jadi Umar itu baru bisa tidur kalau ada laki-laki dari teman-temannya di antara sahabat-sahabatnya itu menyetubuhi duburnya, kemudian menyemprotkan air mani, baru dia bisa tidur. Ini kan keji sekali tuduhan yang ditujukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Taala, itulah bahwa seabdul-abdul yang kita mendekat seabdul-abdul yang mereka orang Syiah mendekatkan diri kepada Allah dengannya adalah apa? Dengan membenci sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak, malah kita jadikan mencintai mereka adalah apa? Sarana taharruf kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Yang kedua hak mereka, waktu semakin sempit. Nusratuhum wa difa'i anhum. Menolong mereka itu dulu berlaku ketika masih hidup mereka para sahabat. Tapi untuk sekarang wa difa' an irdihim, yaitu membela kehormatan mereka. Kalau sekarang mereka udah enggak ada toh, ya. Maka yang kita bela adalah apa? Kehormatan mereka, harumnya nama baik mereka. Ya, kehormatan mereka kita jaga, kita bela, bahkan darah pun kita korbankan demi nama baik mereka. Itu yang kedua, hak mereka, haknya para sahabat. Ya, kita bela mereka secara jumlah, secara umum, secara keseluruhan, ya, walaupun secara afrod, sekali lagi secara individu memang sahabat tidak maksum, tapi kita tetap bela mereka secara umum, secara keseluruhan, kita bela juga secara individu. Karena ada individu tertentu yang dicerca dan dihina, ya, oleh siapa? Yang dikafirkan bahkan oleh orang Syiah ini. Ya, secara umum kita bela mereka, tapi secara individu juga kita bela. Karena ada orang-orang individu sahabat yang sangat menonjol, dicerca dan dihina, bahkan dikafirkan oleh orang Syiah. Contohnya siapa yang kita sebutkan tadi? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Kemudian yang sangat sering kita dengar dicerca adalah Muawiyah. Kemudian juga siapa yang bilang pengkhianat? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di kalangan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Aisyah. Kemudian juga anaknya Umar, putri Umar siapa? Hafsah. Secara umum kita bela mereka semua, kita jaga kehormatan mereka, ya. Tapi secara individu juga sama, ya. Sama, kita pelihara dan jaga kehormatan mereka, nama baik mereka. Karena ada orang-orang tertentu yang sangat difokuskan sekali untuk orang-orang Syiah untuk dicerca, dihina dan dimurtadin dari Islam ini. Dikatakan murtad, kafir dan seterusnya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Sampai ada doa khusus yang dikeluarkan oleh dedekot mereka yang ketika mati nyaris telanjang. Khomeini itu ketika mati kan dibopong jenazah itu kayak papan nyaris telanjang bulat. Mana ada orang panutan sampai begitu ya. Makin gurunya mereka syiriknya luar biasa. Orang sampai bilang kalau kalian mendapat musibah atau petaka, ya, maka apa? Mintalah sama Zainab, maka dia akan mengeluarkan kamu dari petaka. Ya, berbeda. Kemudian kita sekalian dicintai karena Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Jadi kita bela mereka,
individu tersebut, walaupun secara individu memang sahabat tidak ada yang luput dari kesalahan, tidak ada yang luput dari kesalahan. Namun kesalahan mereka telah tertutupi oleh kebaikan mereka yang membunuh. Kesalahan sedikit yang ada pada mereka, kekeliruan yang ada pada mereka, itu Allah telah tutupi dengan apa? Dengan kebaikan mereka yang membunuh. Itu jemaah sekalian dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kita bela mereka secara umum, secara keseluruhan, bela juga secara individu. Terutama Muawiyah yang sekarang kerap jadi apa? Jadi korban. Dibilang bukan sahabat Nabi, dibilang memiliki kesalahan yang fatal, menyerahkan kepemimpinan dengan warisan kepada anaknya Yazid dan seterusnya, macam-macam tuduhan-tuduhan kepada beliau. Padahal subhanallah, dalam hadis Bukhari, Ibnu Abbas pernah mengatakan, dan ini keyakinan kita sama seperti keyakinan Abdullah bin Abbas, bahwasanya Muawiyah, kata Ibnu Abbas, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi. Tegas Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari katakan, bahwasanya Muawiyah itu adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Katibul wahyi, penulis wahyu. Ente siapa yang mengkafirkan Muawiyah? Yang bilang Muawiyah bukan sahabat? Ente siapa? Hafal Quran ente? Muawiyah penulis wahyu, fuqaha Madinah. Beliau termasuk apa? Ahli fikihnya sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Tegas Ibnu Abbas katakan, huwa sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau antum dengar ada orang menyebut-nyebut keburukan atau mencaci Muawiyah, maka katakan kepadanya, Mas, lebih tahu ente tentang Muawiyah atau Ibnu Abbas? Kita umat, habrul ummah, jagoan tafsir umat ini yang pernah ditahnik oleh Rasulullah, dapat bonus doa dari Rasulullah SAW, dialimkan dalam masalah agama, difahamkan dan dialimkan dalam masalah tafsir, atau ente yang lebih tahu tentang Muawiyah? Ibnu Abbas yang hidup bersama Muawiyah yang lebih tahu, atau ente yang berapa 14 abad yang lalu jarak ente dengan Muawiyah? Mana yang lebih tahu tentang Muawiyah? Ente atau Ibnu Abbas? Ibnu Abbas orang alim atau ente yang jahil? Mana yang lebih paham? Mana yang lebih tahu? Dan saya tantang orang-orang yang berani ngomongin Muawiyah. Saya tanya dia, berani nggak Anda, Mas? Berani nggak Anda, Mbak, mengatakan saya lebih baik dari Muawiyah? Berani nggak? Tantang dia. Berani nggak dia katakan saya lebih baik dibandingkan Muawiyah? Berani dia? Saya lebih baik dibandingkan Abu Hurairah? Berani dia? Saya lebih baik dibandingkan Abu Bakar, Umar? Atau kalau dia perempuan, berani nggak dia katakan saya lebih mulia, saya lebih baik dibandingkan Aisyah dan Hafsah? Berani? Berani kira-kira dia? Kalau dia menyengus-sengus, malu-malu ngomong, itu menandakan kesesatan pemikiran dan akidah dia tentang mereka. Itu jemaah sekalian dicintai oleh Allah Taala. Kemudian kita membela mereka, penghormatan mereka, jemaah sekalian dicintai, sebagaimana kita rata-rata membela nama baik orang tua kita. Antum kalau sekarang ada, nanti habis kajian ada orang datang, Mas, bapak antum namanya fulan ya, bapak antum itu bajingan, bapak antum itu maling, bapak antum itu penjahat, bapak antum, apa yang antum lakukan langsung? Apa yang antum lakukan? Oh, kalau ada pistol langsung keluar, kalau ada golok langsung tebas, ya kan? Kacau bapaknya dia ngomongin jelek, ibunya dia, ibu ngomong dan seterusnya. Apa yang akan terjadi? Antum akan maaf. Tapi kalau ada ibunda tercinta Ummul Mukminin Aisyah dicerca, dibilang Aisyah itu berzina loh, zina sama Sofwan bin Mu'attal ketika ketinggalan dalam sebuah safar perjalanan bersama Rasulullah. Ya biasa saja, biarin aja itu keyakinan dia kan. Cuma begitu ekspresinya. Nggak garang, nggak geram, nggak marah, nggak dongkol hati kita, ibunda kita, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Bapaknya dikonek-koneke, Abu Umar besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, yang dikatakan ditabusin fitnah, mereka nanti di dalam peti yang terbuat dari neraka. Nyantai-nyantai saja, nggak ada yang panas gitu loh, nggak ada. Tapi ya ini menunjukkan dhaful iman, lemahnya keimanan kita dan lemahnya cinta kita kepada salafus saleh di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Saya bertanya, baik mana Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah, baik mana Aisyah, Hafsah dan ummahatul mukminin, baik mana mereka dibandingkan ibu dan bapak kita? Berjasa siapa? Mereka dibandingkan orang tua kita. Berjasa siapa? Jujur dia akan katakan mereka lebih berjasa, mereka lebih baik. Tapi kalau disebut namanya anteng-anteng saja. Maksudnya dicerca mereka anteng-anteng saja. Enggak marah, enggak berubah wajahnya, enggak memerah wajahnya, santai saja. Tapi kalau orang tuanya dikonek-konek sedikit, langsung ngamuk dan seterusnya. Itu juga masalah cerita. Ya. Abu Ayyub Al-Ansari, perhatikan, sering antum dengar ini. Mana yakin 100% antum bisa dengar ini. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari agar kita belajar membela kehormatan para sahabat, agar kita belajar adab kita terhadap ummahatul mukminin, istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, termasuk ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, agar kita belajar adab dari apa yang terjadi, dialog yang terjadi antara sang suami dengan istri Abu Ayyub Al-Ansari dan Ummu Ayyub Al-Ansari. Suatu hari jemaah sekalian secintai, lihat pembelaan mereka terhadap para sahabat, saling bela, bukan saling cerca, saling hina dan seterusnya. Tidak, mereka bela ibunda kita radhiyallahu taala anha Aisyah ketika dituduh berzina. Abu Ayyub Al-Ansari ketika orang-orang munafik di kota Madinah dengan dedengkotnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu apa? Berbicara menuduh tentang bahwasanya Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Besar sekali fitnah itu menimpa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baitun Nubuwah ditimpa ujian besar. Yaitu apa? Dituduhnya sang istri tercinta berzina. Sampai Ali bin Abi Thalib kasihan sama Rasulullah SAW. Sampai katakan, ya Rasulullah, nisa gaibu kathir. Wanita selain Aisyah kan banyak ya Rasulullah. Kata siapa? Kata Ali bin Abi Thalib. Walaupun Ali bin Abi Thalib tidak mengungkapkan ungkapan ini dalam artian menuduh, tidak. Tapi karena kasihan kepada Rasulullah sampai katakan apa? Kalau memang seperti itu benar ya Rasulullah, nisa gaibu kathir. Wanita selain Aisyah banyak yang masih muda, cantik dan sebagainya, ya, seperti ujian besar. Nah, datanglah Ummu Ayyub kepada suaminya Abu Ayyub Al-Ansari, ya, lagi ngobrol, biasa suami istri ngobrol. Faqalatlah, Ummu Ayyub bilang sama suaminya, ya Abu Ayyub, suamiku Abu Ayyub, bang, kalau bahasa kita bang, asami'tal kalam alladhi yuqalu fi Aisyah, bang, mas, kamu dengar gak sih gosip yang menyebar tentang ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau itu berzina dan seterusnya? Dengar gak bang, mas? Maka Abu Ayyub mengatakan, "Qala iya, saya dengar." Maka Abu Ayyub bertanya, "Ya Ummu Ayyub," singkat cerita, "Ya Ummu Ayyub, apa taf'alinahu anti?" Kira-kira Ayyub kalau seandainya yang ketinggalan dulu sama Safwan bin Mu'attal, maksudnya yang ketinggalan waktu itu adalah kamu sama siapa? Safwan bin Mu'attal, kamu lakukan kan? Kamu serong kan? Kamu selingkuh kan? Kira-kira ya, kamu selingkuh kan? Kamu serong kan? Ya. Dengan Safwan bin Mu'attal, wahai siapa? Wahai Ummu Ayyub. Ya, sahabat, seorang suami sahabat nanya istrinya sahabiat loh, kamu kira-kira mau serong nggak kalau seandainya kamu yang sama Safwan bin Mu'attal yang ketinggalan? Qala, seorang istri yang setia mengatakan apa? Dia katakan apa? Ummu Ayyub mengatakan apa? La, nggak sekencang ini tapi ya, pelan-pelan ini suaminya. Tidak, wahai suamiku, ya. Ya, tidak. Bahkan dalam ayat dikatakan inni akhafullah, saya takut kepada kamu, enggak bakal. Aku cinta sama kamu, aku setia sama kamu, hidup mati katanya gitu kan. Terus sama kamu katanya gitu kan. Maka apa? Jamaah
istrinya sahabiat, antum tahu bagaimana sahabiat menjaga diri, subhanallah. Apa dia bilang? Ya, la Aisyatu athhar minki. Kalau ibu-ibu dibilang sama suami kayak gini langsung minta cerai kali ya. Cemburu habis-habisan. Apa dia bilang? Abu Ayyub bilang sama istrinya, maaf wahai Ibu Ayyub, Ibunda Aisyah lebih suci dibandingkan kamu. Bayangkan pembelaan mereka terhadap ibunda. Bagaimana dengan kita? La Aisyatu athhar minki. Ibunda Aisyah lebih suci dibandingkan engkau wahai istriku. Abang begitu sudah begitu enggak? Pengadilan bang, pengadilan